Halo Jebret Tim, kembali lagi di Depdagri, Dewan Pandi Dalam Negeri bareng gue Fandi Kuskarno dan sebelah gue ada Rais. Ya, Biasanya kita bertiga, hari ini kita berempat. Ya, selain kita berdua ada dua lagi yang belum datang nih ya. Ntar datang dari Kayangan kayaknya. Oke, kita akan melihat pekan ke-8 di mana udah kelar semuanya. Hasilnya ada yang mengejutkan, masih ada kartu merah juga William ya, itu pemain Brazil di Bali United. Kemudian untuk sementara pimpinan klasmen masih dipegang oleh Bayangkara. Kemudian yang kemarin habis ngelain itu ya, si Bali United. Bali United. Yes, Bali United. Top skornya justru dari Bali United nih si Ilyas Pasovic ya. Gokil. Dia sudah mencetak 7 gol. Ini top skornya dari 5 besar ini semua pemain asing, Bro. Iya, betul sekali. Tapi Spaso kan bukan pemain asing sekarang, Iya. naturalisasi. Tapi memang Naturalisasi. ini membuktikan ya bahwa memang pemain asing ini masih mendominasi. Bahwa sekarang yang menarik adalah munculnya kayak Ricky Kambuaya sih. Ricky Ini salah Kambuaya. satu mungkin yang pemain lokal yang cukup bersinar ya. Makanya dia akhirnya mendapatkan kesempatan untuk panggilan timnas, bahkan bersama timnas kemarin dia ikut juga mencetak gol waktu lawan China Taipei. Tapi Yes. yang pasti kita berharap akan muncul lagi ya selain Irfan Jaya, Ricky Kambuaya yang sudah mencetak, ya Irfan sudah 3 gol, terus Ricky Kambuaya sudah 4 gol. Ini kita harap ada muncul lagi striker-striker baru, striker-striker lokal yang bisa diandalkan di masa depan sih. Sebenarnya itu sebenarnya dari dulu masalahnya Indonesia timnas adalah striker murni sih. Minim ya. Iya, minimnya striker murni. Oke, kita doakan. Tapi yang jelas ngomongin Bali United tadi ada yang kartu merah, William. Iya. Top skornya Spaso. Kemudian ini Bali United kenapa ya? Di awal-awal itu kan sempat oke meyakinkan. Terus 4 pertandingan terakhir kayak ngedrop. Terakhir lawan Bayangkara begitu. Ya, kalau gue melihatnya di sini juga tidak terlepas dari skema yang mungkin sudah terbaca ya dari pola permainan ke Coach Teko. Tapi sejauh ini Bali United sebenarnya punya kedalaman squad yang sangat mumpuni, baik di pemain inti maupun pemain cadangan. Oke. Cuma kemarin Wawan harus absen. Ya. Kemudian Gunawan masih cedera. Lini belakang sebenarnya harusnya nggak ada masalah, masih ada Hody Abdillah, masih ada Leonard Tupamahu gitu. Cuma sekarang ini tinggal konsistensi aja sih dari para pemain Bali United untuk memunculkan lagi mental pemenang mereka di kompetisi. Sebenarnya mereka masih, Masih ada peluang? punya kans benar, masih panjang lah perjalanan untuk kans mempertahankan gelar juara di BRI Liga 1. Oke, kita akan berdiskusi juga dengan Vino dan Hanif. Mas Hanif, halo. Mas Hanif, Vino. Dari Vino dulu Halo. kali ya. Halo, Sibuk apa ini. kabar? Ngeri, baik-baik semua, sehat-sehat semua Apa ya. kabar? Mas Alhamdulillah. Rais semoga sehat selalu, ada mampet tuh. Jadi saya mau bercerita sedikit. Ya. Ya, sebenarnya kan diundang juga untuk ke studio gitu kan. Tapi karena sekali lagi diajak teman saya ke Asik. Solo, ya, yang kebetulan besok itu kan ada pertandingan yang menarik tuh di Liga 2 PSIS lawan Persis. Jadi kalau Persis menang juara grup gitu Juara kan. grup, betul. Terus malamnya lagi Persija lawan Persebaya. Jadi benar-benar akan menyaksikan partai yang sangat menentukan dan menarik di pekan ke minggu ini Oke. gitu. Nanti kita akan bahas juga Persija lawan Persebaya, tapi kita menyinggung soal ini Bali United, kenapa dari awal oke gitu kan, tiba-tiba di pertandingan terakhir, 4 pertandingan terakhir tuh kayaknya kurang meyakinkan lah. Vino, yang Hai. play mulu nih kayaknya nih. Sajupnya Jadi banyak. gila. Nih. BU Bali United. Ini kenapa Bali United, Vino? BU Bali United bukan butuh uang. Iya. Banyak uang. Ini menarik ya, misalnya kondisi Bali United 4 game terakhir belum kalah. Apalagi pas kalah sama mana? PSM. Ada ribut-ribut sama Wawan sama si William ya. Kayaknya memang PR besar juga sih buat Teko dengan kondisi tim yang benar secara kedalaman skuad, kata Mas Rais tadi emang bagus juga. Jangan sampai Teko nih kayak Ole gitu kan, dapat skuad bagus gitu kan, tapi ya dia nggak bisa kontrol locker roomnya dengan baik gitu kan. Karena kan sejauh ini ya gue sih dapat ya cerita ya dari teman-teman di Bali juga, kayak kondisi si Bali United pun sebenarnya kan kayak ada gimana ya, kayak ada kubu-kubuan itu, geng-geng naturalisasi mainnya sama ya mereka lah kaumnya, sama Masa orang sih? lokal juga mainnya. Gue dengarnya begitu, dan ini kayaknya lumrah terjadi ya sama klub-klub yang emang banyak banyak pemain naturalisasi, dan
ya di Persib pun gue dengar begitu. Tapi kan ini kan sebenarnya nggak masalah ya, tinggal bagaimana mau main sama siapapun bebas lah ya. Bener. Tapi ini kan gimana juga mereka kalau udah dalam lapangan ya bisa satuin, dan ini tugas besar buat Eko sebenarnya, buat nyatuin mereka. Dan ini yang anehnya 4 game tanpa menang gitu kan. Ya. Mungkin kalau di Bandung udah di demo kali kantor Bali United ya, tapi Oke. Kalau Mas Hanif gimana tapi Mas Hanif? belum ada hashtag take out atau Wah, demo ke kantor masih ada Bali harapan United. kalau Masih aman lah, masih kata aman. Rais masih ada harapan. Tapi apa yang harus dibenahi nih, Mas Hanif yang melihat di lapangan langsung pertandingan? Wah, ini pertanyaan mancing-mancing. Jadi memang benar, kebetulan pas laga kemarin saya di pinggir lapangan langsung gitu Tuh kan? kan. Jadi mungkin dalam koridornya pasti berbeda apa yang ada di layar kaca dengan apa yang ketika kita berada di pinggir lapangan ya. Tapi bukan berarti saya menjalankan VVIP loh. Jadi ada prosesnya. Ya, betul. Percaya, Mas? Oke. Jadi gue ngelihatnya gini bro, tingkat emosional ya. Jadi kalau kemarin waktu kalah yang kedua kalinya setelah pekan lalu, jadi kalau waktu lawan Bayangkara kemarin, 15 menit pertama, 20 menit pertama, babak pertama itu begitu ada pressure yang ketat yang setidaknya bisa memancing beberapa emosional beberapa pemain Bali, itu benar-benar berakibat yang benar-benar berpengaruh di klub ya, di Bali maksudnya. Dan itu terbukti bagaimana Pacheco yang memang beberapa kali dia bersentuhan langsung dengan beberapa pemain yang setidaknya lihai untuk memancing emosi dari Pacheco ini. Dan terbukti ketika itu berhasil dipancing, ritme sedikit berubah. Dan fakta ini juga sedikit terjadi di pertandingan ketika kalah sebelumnya. Jadi gue ngelihatnya dari faktor lain ya. Ketika emosional ini harus benar-benar diperhatikan oleh Coach Teko, apalagi pertandingan berikutnya pressure pasti berbeda dengan intensitas yang pasti akan lebih tinggi. Seperti itu loh. Oke, ini ngomongin pressure juga terjadi di Persipura. Iya. Ini baru Ya, saja betul. kalah ya lawan Barito dan berada di zona degradasi. Degradasi. Ngeri nih kalau lihat Persipura harus degradasi. Kayak nggak pantas gitu nih. Ya. Ada apa dengan Persipura? Entah ya, Persipura ini sedang ada masalah apa di internal timnya ya. Tapi yang gue lihat memang sebenarnya ini kan Persipura ini kalau dari musim ke musim ya, memang di awal musim sempat mereka sempat agak terpuruk di papan bawah. Tapi ketika sudah memasuki pertengahan, terus sampai akhir musim tiba-tiba mereka tahu-tahu ada di jalur juara tuh. Itu udah terjadi dalam beberapa musim ya Persipura. Nah, ini tinggal bagaimana Coach Jackson ataupun manajemen Persipura kembali membangkitkan lagi mental dan kepercayaan diri para pemain. Apalagi Persipura ini sekarang banyak dihuni para pemain muda. Mereka sudah kehilangan ikon Boa Solosa gitu. Sementara sosok yang kuat untuk menggantikan ikon tersebut masih belum ketemu nih di Persipura. Walaupun sebenarnya ada pemain senior seperti Ian Kabes, Ricardo Salampesi, tapi soal ketajaman ini yang masih menjadi masalah bagi Persipura. Walaupun ada ya Ramai Rumakik sayangnya sekarang sedang membela timnas. Kemudian ada Todd Ferre sebenarnya. Todd Ferre juga. Iya betul, Todd Ferre juga kesulitan. Mereka striker murni Yevan Bokashvili juga masih belum terlalu tajam lah bisa dibilang. Lini tengahnya, nah ini yang masih menjadi apa ya namanya ya, masalah sebenarnya. Sebenarnya untuk membangkitkan lagi kepercayaan diri dari para pemain muda Persipura ini bahwa mereka sebenarnya mampu bersaing. Gitu, di pentas kompetisi tertinggi. Itu aja sih sebenarnya Coach Jackson sekarang PR-nya, karena secara permainan mereka kalahnya tipis-tipis kok. Tapi lawan Persik kemarin 4-2. Iya, lawan Persik kemarin 4-2 kan sebenarnya ya nggak jauh-jauh amat lah gitu. Saya mau golin 2 masih banyak lah. Ini PR buat Persipura karena pertandingan selanjutnya ada melawan Persib kalau nggak salah, kemudian ada Bali United ya. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Ini juga menjadi kontroversi adalah ketika pertandingan Persebaya nih. Itu ada gol, harusnya gol ya. Iya, tendangan tapi bebas itu. Iya, Jose Wilson ya. Kemudian di counter attack gol juga. Itu harusnya offside. Ini gimana nih melihat hal ini? Wasit kah atau seperti apa? Ya pasti ya. Ini apa namanya human error dari wasit ya. Nanti mungkin Mas Hanif mungkin bisa ngelihat sendiri apa memberikan tanggapan juga apa namanya terkait hal ini gitu. Ini jelas banget Ivan Carlos pun sudah mengakui kalau dia dalam posisi offside gitu. Nah, ini tinggal bagaimana nanti komite wasit bekerja nih. Gitu. Dan Satgas juga kan sekarang lagi disinggung-singgung nih, jangan cuma berdiri pinggir lapangan kalau kata Coach Sagi gitu. Jangan cuma pinggir lapangan gitu. Nah, ini yang mungkin nanti Mas Hanif bisa menjelaskan juga apa sih sebenarnya
fungsi Satgas itu apakah cuma mejeng di tengah lapangan gitu berdiri sambil istirahat di tempat. Ini jadi sorotan loh, Mas Hanif. Iya. Monggo Mas. Mungkin bisa di 2 kali dalam satu pertandingan error, harusnya gol, yang satu golnya sah padahal offside. Iki piye iki? Enggak, sebenarnya gini, sekali lagi ini hanya pendapat pribadi ya terkait dengan Satgas. Kebetulan saya mendapatkan informasi A1 gitu kan. Memang Satgas ini difungsikan, Satgas anti mafia bola ini difungsikan mulai di Liga 2 dan Liga 1 kemarin, dan Liga 1 tidak dari awal ya, dan itu kerjasama dengan ASOP, Kapolri dan PSSI. Nah, Satgas ini difungsikan memang tidak harus secara langsung memfungsikan sebagaimana mestinya. Pasti ada tujuan awal lebih pada tingkat meminimalisir kemungkinan ada kerugian yang didapatkan dari kedua klub. Jadi artinya dalam hal ini mencegah sesuatu agar tidak lebih parah lagi. Nah, perihal kalaupun bisa menutupi atau menghapus semua kesalahan yang ada selama ini pasti sangat berat dan berbeda, konteksnya berbeda ya, karena kita tahu tugas Satgas ini memang dari awal sepengetahuan gua nih memang sudah ada tugas di H-2. Nah, tapi ketika terjadi pada saat pertandingan beda lagi. Nah, sekarang itu masih berproses. Nah, apakah ini akan menjadi hasil yang sesuai dengan ekspektasi dalam waktu yang singkat? Itu pertanyaan yang masih dicari jawabannya. Seperti itu, Bro. Itu jawaban pribadi ya, berdasarkan apa yang gue dengar dari teman-teman yang paham banget dengan fungsi Satgas anti mafia bola. Gitu, Bro. Alright. Vino nih senyum-senyum aja pasti ada informasi nih kayaknya juga nih. Yang gue dengar juga akan ada wasit yang akan dipecat dan diskorsing dan mendapat hukuman, denda juga nih. Gimana nih? Cuman kan biasanya kalau skorsing wasit tuh nggak terlalu terbuka kayak ke pemain ya. Biasanya kan tiba-tiba dinonaktifin, kita nggak tahu yang udah-udah ya, gue liputan biasanya ada wasit yang bermasalah, cuman ya tindakannya nggak sampai ke publik ya. Cuman gue mau nyimakin masalah Satgas, kayaknya daripada mejeng di pinggir lapangan terus penonton bikin bertanya ini ngapain tugas Satgas, mending kayak James Bond aja, udah diam-diam, gak usah masuk ke layar kaca gitu kan, tiba-tiba bertindak, mending kayak gitu Satgas tuh. Gak usah lah, kamera sorot ada Satgas, mending ya udah diem-diem aja, yang penting kerjanya bukan mejengnya gitu kalau gue lihat Satgas tuh. Oke, jadi ya gue sih sepakat sama Vino ya, maksudnya dia kan seperti sifatnya itu seperti intelijen ya, harusnya dia tidak senyap gitu bekerjanya gitu. Memang perlu investigasi, benar kata Hanif tadi. Dalam bekerja ini, dalam pekerjaannya Satgas pasti butuh waktu gitu untuk menginvestigasi apakah ini memang terindikasi ada pelanggaran ataupun ada isu match fixing kan gitu. Nah, ini kan memang butuh investigasi yang mendalam dan tidak sembarangan untuk memutuskan ataupun menjudge bahwa ini memang disimpulkan sebuah pertandingan ini memang ada indikasi tersebut. Tapi memang gue sepakat sama Vino juga sih, maksudnya mereka itu kan harusnya bekerja dalam senyap gitu, jangan ditonjolkan. Nah, itu dia. Apa ada ini apa jangan-jangan gue curiganya kayak kemarin yang hukuman gitu, tiba-tiba dipendem-pendem, ntar berapa pertandingan banyak gitu kasusnya kan, kayak kemarin yang. Padahal mungkin bisa jadi pemainnya sudah mengakui dia offside loh, itu gue nggak ngerti. Apakah kalau ada Ivan Carlos kan, Ivan Carlos bilang dia ngakuin dia offside, tapi ya maksudnya jangan salahin gua gitu. Tapi lebih ke ini sih, kalau itu bukan ke Satgas ya. Nanti Satgas itu mungkin dari dampaknya, tapi itu memang lebih kepada nanti proses pengawasan dari komite wasit dan referee assessor sebenarnya. Referee assessor itu pasti ada kan ya Mas Hanif ya, pasti di setiap pertandingan gitu. Nah, itu yang akan menilai dan memberikan rekomendasi kepada komite wasit gitu. Siapa sih wasit-wasit yang layak untuk dievaluasi gitu. Nah, hasil evaluasi ini kita sih mintanya diumumkan juga kepada publik gitu, biar kelihatan gitu. Apakah wasit ini dipecat, apakah wasit ini diskorsing selama setahun gitu. Nah, ini keterbukaan ini yang akhirnya mungkin bisa juga melegakan para pecinta bahwa memang PSSI ini bekerja dan PSSI ini memang mau membenahi lah gitu. Bocoran Mas Hanif, kira-kira ini wasitnya diperpanjang nggak nih atau di grounding? Grounded. Wah, kalau pertanyaan itu lebih tepat ke komite wasit ya. Nah, gua nggak punya temen yang dekat banget nih. Oke. Temennya banyak ya, itu baru bagus tuh. Ya, temennya banyak, tapi kan tidak semuanya dekat. Gitu. Sekedar tahu boleh lah, tapi untuk sampai investigasi sedalam-dalamnya, nah itu butuh waktu. Butuh waktu ya. Tuh Vino ketawa-ketawa aja tuh. Apaan sih? Lain gua. Maksudnya wasitnya dipindah tugaskan gitu, jadi apaan, pindah divisi gitu wasitnya. Ya nggak tahu, ke Liga 3 kali. Atau ke mana gitu kan. Ada wasit baru akan dimasukkan atau gimana sih sebenarnya? Perlu ada pelatihan ulang lagi soal wasit. Kemarin juga kan ramai yang tentang VAR, hashtag VAR gitu kan. Tapi
Ya gue juga setuju ya VAR, cuman kan masalahnya nggak tahu ya kalau Duit, bro. koreksi sama Mas Iya, Ais sama nggak mudah. Mas Hanif. Untuk VAR ini kan sebenarnya kan perlu ahlinya juga kan dalam satu negara, dan di sini kan belum ada orang yang mumpuni untuk untuk ngekontrol si VAR itu gitu. Nggak sembarangan VAR tuh kayak yang dibuat di Bandung Premier League TV gitu, nggak kayak gitu konsep VAR gitu kan. Konsep VAR itu kan emang orangnya perlu di training dulu, kayak wasit gimana cara ngoperasin VAR. Jadi kita berharap semuanya ada VAR, tapi menuju punya VAR itu kan nggak semudah yang dipikirkan full goso begitu kan. Oke. Kita menunggu aja nanti ya hasil dari Ya. Satgas ya. Nah, sekali lagi soal VAR ini yang menarik kan selalu berulang-ulang kan ya. Bahkan kalau kita melihat di beberapa akun resmi yang diserang oleh netizen selalu mempertanyakan dan mengusulkan soal VAR ini. Berapa sih Nah, Mas duitnya? Butuh VAR? Apa? Berapa budget butuh VAR? Ratusan itu. Iya. Sah. Jadi sebagai perbandingan aja, Thailand pernah pakai, habis itu selesai. Kemudian Qatar aja yang secara finansial Sehat. jauh di atas negara-negara ASEAN Bagus sempat ya. pakai juga, ternyata close juga. Jadi memang prosesnya itu mudah. berbelit ya dan rumit. Punya duit tidak ada jaminan langsung bisa memakainya karena ada license dari FIFA bagaimana suatu negara kompetisinya bisa menggunakan VAR. Bukan hanya teknologi, tapi juga ada license untuk penggunanya, baik dari wasit maupun operator ketika menggunakan teknologi ini. Jadi ini variabel ketika bisa menggunakan VAR sangat banyak. Bukan hanya soal infrastruktur, tapi SDM yang disiapkan, dan SDM itu bukan hanya operator, semua yang terlibat sudah paham dan tahu detailnya soal penggunaan VAR. Seperti itu, bro. Tapi masih Jadi, jauh lah ya, masih jauh lah Mas ya. jauh. Masih jauh ya, Itu udahlah. butuh waktu, kalau butuh nggak waktu lah salah, untuk di kita. 2 tahun atau 3 tahun prosesnya ya. Prosesnya untuk bisa Betul. akhirnya Diterapkan. diterapkan gitu. Ada uji coba, proses uji coba dulu. Ya terus nanti di tahun keberapa ya ini memang sudah layak Iya. gitu. Sambil menunggu proses itu terjadi, wasitnya dulu dari benahin lah ya. But at the end kan VAR is just a machine gitu kan. Iya. Balik lagi ke pengoperasian si VAR itu ya Pengoperasian orang-orang lagi. Betul. Oke, kita lihat juga hasil lainnya di mana ada Persib yang kembali meraih hasil positif lawan PSS. PSS kembali dalam tekanan ini. Ya. Kabar terakhir PSS gimana Mas Ray? Ya kalau ya ini tentunya menjadi bola panas lagi ya setelah kekalahan dari Persib Bandung gitu Coach Dejan Antonik gitu. Ini tinggal bagaimana sih membuat para pemain PSS ini merasa nyaman lagi gitu mereka. Sebenarnya itu sih sebenarnya sekarang kuncinya untuk PSS untuk bisa bangkit gitu. Pemain ini dibuat dengan senyaman mungkin, kondisi tim dibuat senyaman mungkin sehingga mereka bisa kembali bermain maksimal gitu. Oke. Itu sih sebenarnya. Sekarang kondisinya ini sedang tidak nyaman Tidak nih. nyaman, iya Tidak benar. nyaman pasti di internal tim pasti gue yakin gitu. Tapi Supporter juga serang terus ya. ya pokoknya ya kritik oke. Ya, tinggal bagaimana nanti dari manajemen kemudian dari tim pelatih mengatasi psikologi dari pemain ini gitu untuk bisa membangkitkan lagi performa mereka. Sementara Persib sudah pelan-pelan ya keluar dari Pelan-pelan tekanan. Persib sudah di tracknya mereka. Yes. Terus melihat hasil kemarin berarti ketajaman sudah mulai oke. Betul, Wanderloo sudah bisa cetak gol, 2 gol. Cetak gol lagi. Kemudian tinggal menghadapi tim yang belum terkalahkan juga nih. Ya, Persib Ya. lawan PSIS ya. PSIS. Nah, gimana nih, Mas? PSIS dengan pelatih baru terbukti langsung moncer ya. Terus Persib juga sedang dalam tren positif. Oke. Ini tinggal bagaimana strategi yang akan diterapkan kedua pelatih ini. Kalau secara materi pemain ya tidak jauh beda lah gitu antara Persib dengan PSIS Semarang. PSIS Semarang ini punya pemain-pemain lokal yang punya determinasi yang sangat tinggi gitu. Yes. Persib Bandung punya materi pemain yang bisa dibilang agak wah. Cuma kalau menghadapi tim yang dengan determinasi tinggi, biasanya mereka juga kewalahan. Nah ini yang harus diwaspadai oleh Coach Rene Albert, apalagi serangan balik yang biasa dilakukan oleh PSIS Semarang, ini yang harus diwaspadai oleh Persib Bandung di pertandingan nanti. Oke, ini kalau kita lihat di klasmen PSIS ada di posisi 2, Persib ada di posisi 3. Kemudian mereka juga sama-sama kebobolan sedikit ya. 5 dan 6 gol, kemudian Arema sih paling dikit 4 gol. Ya. Ketajaman juga beda-beda tipis PSIS dan Persib Bandung. Ini dari Vino dulu ya. Vin, gimana melihat Persib perkembangan setelah berhasil Gua sih- menang kemarin? Kayaknya ke-trigger juga ya setelah di demo di Bandung gitu ya. Nah. Terus akhirnya jadi main menang gitu kan. Cuma deh akhirnya 2 game menurut gue kemenangan yang luar biasa ya didapat, apalagi lawan Bayangkara ya gitu kan, lawan Bayangkara FC, tim yang so far memang jadi
unggulan juga untuk juara di Liga 1. Menurut gue triggernya adalah atau turning point-nya Persib Bangkit itu waktu menang lawan Bayangkara, dilanjutin lagi menang lawan Persib sama PSS, tapi kan waktu lawan PSS juga sempat khawatir ya, babak pertama tuh Boboto karena harus ketinggalan duluan gitu kan. Ya beruntung di awal-awal babak kedua bisa curi gol lebih cepat. Nah, ini masanya lawannya PSS Semarang gitu kan. Ini kan belum teruji juga gitu kan. Persib kadang lawan tim yang di atas kertas harusnya bisa menang malah jadi draw. Persib lawan tim yang dianggap bisa menyulitkan kayak Bayangkara FC kan banyak yang pesimis tiba-tiba bisa menang 2-0 gitu kan. Yes. Ini kan susah banget gitu prediksi Persib Bandung gitu. Tapi so far Wander Luiz itu bisa cetak 2 gol walaupun gol pertamanya lewat penalti, tapi at least si striker ini udah tumbuh kepedeannya gitu. Dan lawan PSIS nanti bener kata Mas Rais, PSIS kan so far menang lawan tim yang kayak Persela gitu kan, Persik Kediri. Tapi ketika ketemu tim yang punya determinasi tinggi kayak Persija, kayak Arema, itu ya tim ini nggak pernah menang gitu. Minimal main imbang. So maksudnya kalau lu misalnya nanya gimana nanti Persib lawan PSIS, ini bakal seru juga kayak final ya, peringkat 1 lawan peringkat 2. Peringkat 2, 3. Bisa draw sih menurut gua. Kalau kita kayak lawan Persebaya juga kan harus Ya. menang tipis akhirnya kan PSI ya. Iya. Tuh. Mas Hanif mau tambahin, Mas Hanif? Ini seru Ya, nih. Apalagi Saya tambahin. soal Itu kan tadi Haryadi nih. dua pendapat setelah melihat dari layar kaca kan. Nah, Wah. beda lagi kalau yang dari pikir lapangan nih. Gitu. temen. Jadi gini, Bro Rais, gue gak setuju kalau dengan pelatih baru langsung muncul. Sebenarnya yang terjadi bukan seperti itu. Tapi awalnya sudah bagus. Nah, pelatih baru itu tinggal melanjutkan. Boleh sedikit aja. Betul. Nah, kebetulan waktu pertandingan pas menang laga pertama di bawah pelatih baru, gue deket dengan ruang ganti ya. Wah, ini dia nih. Nah, gua ngintip nih dari bisa ruang. masuk, nggak Apa yang didanda terjadi? kok, nggak disanksi sama Komdis. Loh, gue diundang kok. Jadi apa yang ada di dalam ruang ganti, terus apa yang diomongkan manajemen ya sedikit-sedikit tahulah, meskipun akhirnya gue harus menghindar karena itu ranahnya kan berbeda gitu kan. Tapi ya intinya gue bisa mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya yang terjadi gini. Kalau kita bandingkan dengan tim-tim lain yang 5 besar lah, persiapan PSIS sebenarnya kan relatif kurang ya. Bahkan apa yang dikatakan saat ini hasil yang benar-benar mengejutkan. Ketika materi pemain mereka berada di level mediocre, tapi hasilnya sejauh ini hingga pekan ke-8 cukup bagus gitu kan. Nah, gue nggak tahu benar atau salahnya, tapi ada anggapan seperti ini. Gue ngambil dari pendapat orang lain gitu ya. Sebenarnya kenapa pemain-pemain muda atau pemain-pemain lokal PSIS itu begitu tampil mengagumkan? Itu karena ada trigger ketika beberapa pemain asingnya ternyata tampilnya kurang memuaskan. Dan ketika pemain-pemain lokal ini diberi kesempatan, mereka malah lebih dari yang diminta gitu. Nah, itu bertahan sampai sekarang. Dan apa yang diinginkan pelatih benar-benar bisa mereka lakukan. Dan terbukti ketika itu terjadi, justru sekarang pemain asingnya yang penampilannya lebih bagus ketika melihat pemain-pemain lokalnya justru tampil meyakinkan. Nah, ini yang sejauh ini tidak terjadi di tim-tim lain. Bayangkan ketika kemarin menang di 2 laga sebelumnya, kebetulan sekali lagi nih, gue lagi di atas di tribun, kebetulan dengan pemilik dan beberapa pemegang saham lah dari PSIS. Mereka sendiri juga heran ketika laga itu mereka bisa menang, tampil dengan 3 pemain dipanggil timnas, 4 pemain cedera. Bayangkan 7 pemain absen. Dan ternyata ketika pemain yang selama ini difungsikan sebagai pelapis, tapi justru tampil yang tidak kalah dengan opsi pertama. Jadi karena ada faktor X luar dalam yang di dalam tim yang begitu bagus, itu yang membuat PSIS bisa tampil seperti sampai dengan pekan ke-8 ini. Jadi itu yang terjadi. Bukan karena hal-hal lain, memang kalau kita melihat di layar kaca iya, tapi behind the skin-nya itu yang tidak terjadi dengan di tim-tim lain. Seperti itu, Bro. Oke, ini ujian sesungguhnya nanti lawan Persib ya. Pasti. Emang benar kata Mas Hanif tadi, para pemain yang tadinya pelapis pastinya ingin menunjukkan ketika dia diberi kesempatan gitu. Ini kan ajang mereka tanda kutip itu jual diri juga ya, ibaratnya untuk bisa dilihat oleh klub lain kalau misalkan memang nantinya hanya menjadi cadangan gitu. Mereka pastinya ingin butuh menit bermain dan ingin terus panjang gitu karirnya. Nah, PSIS ini memang salah satu tim yang memang cukup mengandalkan banyak pemain lokal dan pemain asingnya memang bisa dibilang
di bawah rata-rata penampilannya saat ini gitu. Biasa aja, B aja ya. Iya, Bruno Silva yang diharapin. Malah justru mungkin bisa dibilang cuma Jonathan Cantilana yang istimewa. Untuk sementara ya. Untuk sementara gitu kalau gue ngeliatnya. Nah, tinggal bagaimana Coach Andre Gillian ini meramu lagi, meneruskan lagi apa yang sudah dibangun oleh Coach Imran Nahumaruri ya untuk bisa menjaga konsistensi dari PSIS Semarang. Oke. By the way, Vino, Coach Hai. Imran ini sudah resmi mengundurkan diri ya. Yes. Terus akan melatih kemana? Ada bocoran nggak kira-kira infonya? Imran, so far belum ada sih bocoran kemana. Kayaknya masih sibuk di Jakarta kali. Atau balik jadi pandit lagi kali. Karena kan dia pandit awalnya gitu. Tapi ngomongin pemain muda, kalau Sumpah gue belum Iya. dapat bocoran Oke, nggak apa-apa. kemana KKIM cabut gitu kan. Heeh. Tapi ya at least dia kan belum dapat ini AFC Pro ya. Ya, Paling ya kalau ke Liga 1 sih ya gue pastikan enggak sih. Walaupun dia prestasinya cukup bagus di Liga 1 so far. cuma jadi pelatih Gitu. terbaik kan Iya, Coach of the Month lah ya, Iya. pilihan dari apa namanya PT Liga ya. PT Liga. Ya. Tapi memang butuh proses untuk KKIM jadi pelatih kepala lagi di Liga 1 karena license itu ya salah Yes, satu ya. betul. Paling larinya nanti mungkin dia ke youth grassroots lagi bisa jadi ke akademi lagi. Ya. Gitu, mungkin akan larinya ke situ. Oke, ini kok soal PSIS yang istilahnya mendapat apa ya, pemain mudanya dapat kepercayaan nih. Persib juga mengandalkan pemain yang kemarin menonjol, Hargianto ya. Iya. Pemain masih muda juga ini. Bayangkara FC, Ya. Alfrianto Niko, Persija. Bukan. Yang Haryadi. Oh, Febri Haryadi. Febri Haryadi. Oh, Di- Febri, iya. kalau dibilang muda sekarang ya mudanya Udah udah agak muda, lewat ya, wah. udah nggak begitu muda. Tapi memang Febri kan kalau ketika dia baru awal muncul waktu itu 2016 ya, waktu PON kemudian sekarang sudah muncul lagi di Persib gitu di awal-awal 2016 itu Febri memang sudah diprediksi dia adalah salah satu pemain harapan di masa depan ya untuk timnas Indonesia gitu. Memang sempat meredup, tapi dalam beberapa pertandingan terakhir nih Febri udah agak mulai nyetel lagi, udah mulai kembali lagi ke performa terbaiknya dia gitu. Iya. Memang ya Febri ini memang diandalkan soal kecepatan, menyisir dari sisi sayap, kemudian akselerasi dia gitu ya. Kita lihat aja nanti sekonsistensi apa Febri pada musim ini. Oke, kita lihat nanti pertandingan. Oh ya, prediksi singkat soal Persib PSIS. Persib PSIS gue masih melihat ini akan menjadi Seri, hasil seri. Sama, gue seri Benar, melihat. hasil seri karena ya melihat tadi track record PSIS benar kata Vino ketika lawan tim besar seperti Persija Arema mereka hanya bisa mendapatkan hasil seri gitu. Nah, lawan Persib ini dengan materi yang seperti itu ya tinggal bagaimana nanti PSIS Semarang menjaga konsistensi mereka, gue rasa sini akan seri 1-1. Oke, Vino. Seri juga Itu kan? iya tadi gue bilang soalnya Persib lawan tim yang biasanya dipastiin di atas kertas dia menang tiba-tiba main jelek. Kalau dilihat materi di atas kertas kan Persib pasti unggul dari PSIS dan PSIS juga kesulitan nanti itu imbang lah. Imbang ya. Hanif Imbang. juga nih, sama Hanif. Nanti kalau gua jawab imbang sama semua dong. Iya. Kalau pilih satu PSIS, Ya nggak apa-apa alasannya apa. 1-0 Persib lah. Asik. Seru ya. Kalau kita melihat pertandingan berikutnya juga hasil kemarin ya, ada siapa? Kalau kita lihat kemarin itu Borneo. Ya. Akhirnya menang lawan PSM Makassar 2-1. Kemudian ada nanti kemarin juga menang tuh Persija ya. Seri. Iya, Menang Persija. menang. Madura Iya. United. Ya lawan Lawan MU. Madura. Aduh, itu kenapa tuh MU ya? Untung di sini cuma kalahnya tipis ya. Kalau di Eropa kalahnya 0-5. Ya memang bisa dibilang kalau gue lihat pertandingan kemarin ya Persija ini mampu menguasai pertandingan sebenarnya di menit-menit awal gitu. Nah setelah unggul 3-0 mereka seakan lengah dan Madura United ini bangkit gitu. Nah ini yang menjadi PR bagi Persija Jakarta di menit-menit krusial nih. Mereka seringkali seperti ini gitu, kebobolan. Waktu lawan PSIS juga di menit krusial mereka kebobolan. Oke. Nah, lawan Madura United ini beruntung waktunya udah habis karena semua gol dari Madura United itu di masa Additional injury time. injury time. Nah, ini yang harus Gokil. menjadi catatan penting bagi Coach Angelo Alisio. Padahal mereka sudah unggul 3 gol gitu. Lain cerita kalau misalnya mereka cuma bisa cetak 1 gol, akhirnya malah jadi kalah. Nah, ini yang patut diwaspadai terhadap para pemain dari Persija Jakarta gitu untuk Oke. pertandingan selanjutnya. Pertahanan jadi sorotan. Kalau menurut Hanif sendiri setuju nggak Mas Hanif? Persija. Persija. Lebih ke konsentrasi ya. Iya. Ini memang benar kata si Bro Rais tadi.
dari awal kalau kita melihat beberapa hasil Persija ini, mereka selalu kebobolan ketika sudah unggul terlebih dulu dan lawan Madura ini menurut gua memang parah ya. Udah unggul sekian banyak tapi tiba-tiba bisa didekati. Dan kalau kita melihat apa yang terjadi di lapangan dan ada kemiripan memang, terutama ketika berkurang kemampuan pressure lawan. Itu yang terlihat biasanya di Persija di case 3 pertandingan 20 menit terakhir itu sangat berbeda. Nah, itu yang terjadi lagi di pertandingan kemarin. Seperti itu loh. Oke, Vino. Ya, terlepas dari itu gue juga appreciate ya lini depan Persija yang bisa cetak banyak gol ya. Cuman ini membuktikan kembali ya kekhawatiran pelatih Angelo Alessio yang waktu dia pernah ngomong bahwa salah satu kelemahan Persija adalah so far ketika unggul duluan itu gampang banget digoyang sama lawan, dan ini terjadi lawan PSIS hampir main imbang. Beberapa kali lawan yang ketika udah menang mereka kekejar skornya. Beruntung ini itu dia gue appreciate sama striker lini depan Persija yang bisa cetak banyak gol, bisa bikin 3 gol. Seenggaknya kekhawatiran pelatih Angelo Alessio nggak benar-benar terjadi, tapi ya PR juga hampir main imbang lagi. Cuman gua nggak begitu nonton banyak sih itu. Kenapa ya injury time-nya banyak banget ya waktunya? 9 apa berapa ya lupa gue? 6 ya? Banyak banget. 5 menit gitu. Ini kalau nanti kan yang kita sempat disinggung sama Mas Hanif antara Persija lawan Persebaya ini menyoroti lini belakang nih, dua-duanya nih ya. Iya betul. Persebaya sudah kebobolan 14 gol juga, Persija kemarin kebobolan juga di menit akhir. Iya. Ini nanti prediksinya seperti apa, Mas Reis? Ya, Persebaya sejauh ini menjadi tim yang paling banyak kedua ya kebobolan setelah Persipura nih, karena kebobolan lagi hari ini gitu. Jadi 15 gol, 14 gol Persebaya, sementara Persija sudah 8 gol kebobolan, sudah 8 kali kemasukan. Ini tentunya menjadi catatan ya Persebaya. Mereka juga berhasil mencetak gol banyak nih sebenarnya Persebaya. 14 gol juga gitu, salah satu yang tersubur gitu. Sebenarnya ini menjadi apa ya, dilema juga bagi Coach Aji gitu. Permainan menyerang mereka tampilkan gitu, tapi konsentrasi di lini belakang juga mereka sangat rapuh gitu. Ini juga tidak terlepas sebenarnya juga ada beberapa pemain yang dipanggil ke timnas sih sebenarnya. Ya pemain andalan mereka Rahmat Irianto kemarin ya. Iya. Rahmat Irianto juga sekarang juga dipanggil lagi. Kemudian ada Rizky Ridho pemain muda gitu. Sekarang ada Arif Satria sebenarnya, cuma dan juga ada si pemain asingnya. Nah, ini Ali Sesai sebenarnya gitu. Tapi ya koordinasi di lini belakang ini yang masih bermasalah. Terutama mungkin back sayap kali ya. Nah, ini yang jadi masalah dari Persebaya sepertinya. Oke. Apa yang harus dibenahi nih Vino kalau melihat 14 kebobolan Persebaya so far sejauh ini? Iya, ambil pemain lagi putaran kedua karena ketebalan skuadnya Persebaya di belakang. Iya, ketebalan skuadnya Persebaya di belakang kan parah banget. Ali Sesai belum perform banget. Bahkan waktu match yang gue ingat waktu itu di Wang Bayangkara dia sempat gak dimainin gitu kan. Ketika Ali Sesai nggak dimainin, malah solid waktu itu. Si Ridho sama si Arif Satria main, walaupun ujungnya kalah sama Bayangkara ya waktu itu kan. Tapi at least 2 pemain lokal ini sempat mempersulit si Ezekiel. Ali Sesai nggak main. Terus sayapnya, Reva is okay lah. Saifuddin dimainin jadi sayap kanan. Ini sejak nggak adanya si Abu Rizal yang tahun lalu jadi andalan di sisi kanan, belum ada lagi penerusnya Abu Rizal gitu. So ya buat nambal ini gimana lagi, di satu sisi Rahmat Irianto, Rizky Ridho dipanggil timnas, belum lagi Arif Satria yang mulai dicintai sama Sintayong, pasti beberapa laga senior bakal dipanggil, capek juga ya. Harusnya sih ya nambah pemain lagi putaran kedua itu menurut gua. Putaran ketiga nambah ya. Putaran ketiga mana ada, putaran kedua. Mas Hanif, gimana Mas Hanif, Persebaya nih? Atau gelandang dijadiin back seperti Liverpool? Gue ngelihatnya gini, di laga Persebaya lawan Persija ini kan. Kalau melihat pertandingan Persija beberapa pertandingan terakhir ya, memang mereka kalau dari sisi kebobolan lebih sedikit dibandingkan Persebaya. Tapi yang perlu diingat, kebanyakan selama ini kan dalam situasi tertentu Persija bermain dengan tiga pemain belakang. Nah, kalau kita melihat posturnya cukup bagus. Tapi kelemahannya beberapa proses gol dari kebobolan Persija ini dari bola-bola bawah dengan bola-bola cepat. Nah, pertanyaannya, Persebaya saat ini lebih banyak bermain dengan bola bawah dengan cepat. Nah, itu yang harus benar-benar diperhatikan di laga ini, dan gua melihatnya ini akan sangat menentukan hasil akhir nantinya. Ketika lagi-lagi di belakang Persija lemah dalam mengatasi bola, itu alamat buat mereka. Oke, ini pertandingan Persija lawan Persebaya besok ya? Ya. Yes. Prediksi Mas Hanif? Seri. Gue ngelihatnya seri. Seri. Vino?
Persija lah. Karena kemarin momentum buat Persija bangkit dari eh, hasil-hasil buruk sebelumnya. Oke, Mas Ray juga Gue Persija. Persebaya. Enggak, Persija. Persija. Karena Keamanan, momentum. iya. Mas Anies soal keamanan gimana nanti? Kamennya di Persebaya nih, Jawa Timur. Tadi sore kedua tim udah uji coba lapangan ya, official meskipun tidak di lapangan, tapi mereka dalam kondisi yang siap. Dan kalau soal keamanan sudah H-2, sudah dikondisikan semuanya. Oke. Karena di laga besok sekali lagi kan bukan hanya Persebaya Persija yang perlu mendapatkan pemantauan, tapi sebelumnya kan ada Persis lawan PSIS. Iya. Jadi dua pertandingan dengan tensi yang tinggi, dengan sama-sama menentukan dalam posisi mereka, terutama yang dari Liga 2-nya. Kayak itu, Bro. Sip, prediksi dari Pandit sudah. Next, ada pertandingan seru juga nih Arema versus Persita. Tapi kalau gue lihat berkaca kemarin Arema ya, Iya. sayang si ini siapa, Carlos Fortes nggak dapat iPhone nih, nggak cetak hat-trick. Iya, kemarin lawan Persiraja, nextnya itu ngelawan Persita. Nah, kemarin kan menang nih akhirnya 2-0. Iya. Kalau kita ngeliat Arema awal-awal itu justru kebalik nih. Kurang meyakinkan. Tapi 4 pertandingan terakhir justru semakin oke. Apa Iya. nih kuncinya? Sebenarnya mungkin ada motivasi ya, mungkin diberikan oleh sang presiden klub ya. Ini yang membakar semangat dan juga memang ada keinginan dari para pemain untuk bangkit gitu. Setelah beberapa kali di awal musim mereka sempat dalam tren negatif gitu. Akhirnya mereka bisa bangkit dalam meraih kemenangan demi kemenangan. Salah satu momentum adalah ketika mereka menang atas Persija sih. Nah, kemudian berlanjut lagi saat ini terutama untuk Carlos Fortes ya. Nah, ini ketajaman dari Carlos Fortes yang akhirnya muncul ini juga ikut berdampak kepada mental dari tim sebenarnya. Dari performa tim. Mereka akhirnya punya striker yang bisa dipercaya untuk bisa mencetak gol. Sekarang kalau Carlos Fortes sudah 5 gol nih. Sama seperti Simic. Nah, ini tinggal bagaimana Coach Eduardo Almeida menjaga lagi konsistensi mereka terutama untuk di lini tengah nih, untuk bisa mengkreasikan lebih kreatif lagi dan mengkreasikan serangan untuk bisa menaklukkan Persita Tangerang karena Persita Tangerang ini bisa dibilang pertahanannya juga sangat solid. Sangat solid. Nah, ini yang mesti dipikirkan caranya untuk bisa membongkar kesolidan itu gitu dan antisipasi serangan balik dari Persita sih yang harus diantisipasi. Oke, kalau gue masih percaya sama lini belakang Arema, 5 pertandingan terakhir clean sheet si Adilson, gokil. Itu mungkin membuat lini belakang aman, Ya. depan bermain lepas aja gitu kan? Ya, harus diakui Adilson Maringa salah satu kunci sukses Arema di musim ini ya. Penampilannya, performanya sangat luar biasa gitu. Ketika lini belakang mereka keteteran, tapi Adilson di situ tampil sangat luar biasa. Beberapa kali penyelamatan penting dia lakukan, terutama ketika pas lawan Persija. Itu hal yang sangat luar biasa banget dilakukan oleh Adilson Maringa. Oke, Vino melihat penampilan kiper ya Adilson di lini belakang Arema, inikah menjadi rasa aman, nyaman buat pemain-pemain belakang Arema tampil solid? Ya, jelas lah, apalagi waktu si yang backnya juga Sergio Dominguez ya. Iya. Sergio Dominguez ya, dia juga datangnya telat kan. Tapi sebenarnya di lini belakang Arema tuh yang gue lihat juga nggak lepas juga dari winger-wingernya yang sering turun mundur juga gitu kan, bantu pertahanan. Karena kan so far tim-tim yang rata-rata tim-tim yang dilawan Arema itu kan tim-tim yang bangunnya serangan dari sayap, ya kayak PSM yang udah dilawan gitu. Tapi gue rasa juga ada peran dari wingback mereka si Farizi sama yang muda siapa? Nomor 12 gue lupa. Nomor 12. Arema tuh. Sopo. Itu aja back Arema tuh yang muda, yang anak muda itulah. Itu sama juga Hanif suka bantu Febrianto. mundur gitu kan. Hanif. Oh iya, Bro, gue gak pernah mundur, Bro. Iya, abis foto bareng kan, terus captionnya nama bareng kita Hanif, alah lu apa sih? Gue ngeliat juga nggak ada peran dari dua winger itu selain si Sergio sama si Bagas Adi. Itu mempermudah kerja Edilson juga sih. Dan kenapa bapuk banget suatu seri pertama ya? Gue lihat sih ya jelas inilah Almeida baru gabung latihan, pemain barunya Adilson, si yang Jepang, Fortes juga baru gabung. Jadi emang ya ini cuma perkara waktu lah kalau gue lihat Arema momen. Tapi challenge-nya ya itu lagi kalau ada internasional day
internasional FIFA Matchday ya Yudo pasti dipanggil, Bobu pasti dipanggil, siapa sekarang Feby Eka gitu kan, gitu sih. Oke, Mas Hanif mau lihat bangkitnya penampilan Arema, apakah dari belakang atau memang ada hal lain nih Mas Hanif? Oke, tadi dua teman gue udah jelasin dari apa yang terlihat selama ini kan. Gue coba memberi gambaran behind the scene aja ya. Oke. Berdasarkan di pinggir lapangan lagi kan gitu. Jadi gini, waktu kemarin pertandingan terakhir lawan Persiraja ya. Ini gua nggak ngomong teknis, tapi Non teknis. kiper Adilson ini menurut gua kemarin paling banyak berteriak sepanjang pertandingan. Kebayangkan apa fungsi dia ketika dia Yes. banyak berkomunikasi itu. That's right. Meskipun dia berteriak dengan bahasa yang mungkin pemain lain tidak tahu maksudnya, tapi dalam hal ini dia sangat proaktif untuk menjaga mental pemain yang lain. Dia sampai maju keluar dari kotak 16 berteriak Arema go, tapi ada kata-kata lain juga. Tapi itu bisa menggambarkan bagaimana sih peran dia dalam hal defense. Komunikasi dalam verbal pun benar-benar diperhatikan. Nah, terus yang tadi yang dijelaskan Bro Rais ya terkait Cortez ya. Nah, kalau acuannya statistik iya. Nah, yang menarik kemarin waktu melawan Persiraja itu kalau kita lihat kalau nggak salah ada 4-5 peluang dari Cortez dan tidak semuanya berhasil menjadi gol kan, cuma 1 gitu kan. Tapi yang menarik di pinggir lapangan ini deretan pemain cadangan Arema ketika bola berada di kaki Cortez semuanya berdiri. Jadi udah yakin bahwa ini akan jadi gol. Jadi artinya gini, harapan itu sangat besar sekali, bukan hanya ke publik, tapi di internal saja sudah segitu apa ya harapannya. Jadi ketika bola dibandingkan ada di depan, ketika di kaki Cortez atau dengan di kaki yang pemainnya itu sangat berbeda sekali. Ketika di Cortez semuanya berdiri, dan ketika gagal teriak dengan apapun yang menyesalkan kegagalan itu. Tapi ini gambaran bagaimana di tim aja Cortez sudah begitu diharapkan, sudah begitu diandalkan. Jadi ketika dia gagal menyelesaikan peluang yang apik dianggap sebagai sesuatu yang tidak lazim, tidak biasa. Artinya kalau melihat itu bisa jadi di latihan dia performanya meyakinkan. Jadi ini yang terjadi. Bukan hanya publik tapi di internal lagi harapan ke Cortez itu sangat tinggi sekali. Gitu, Bro. Berarti yang harus dibenahi memang internal ya. Kalau masalah rumah tangga aja berantakan, gimana di luarnya gitu. Pesan-pesan terselubung sebenarnya. Persita lawan Arema, skor prediksi Mas Rais? Gue ngeliatnya masih akan menang Arema ya. Menang Arema. Ya, dengan skor tipis 2-1 karena Persita gue yakin masih bisa mencetak gol di laga ini. Ngeri Persita. Persita ada yang bilang nyeletuk mimin gue di Persita tuh lawan MU aja bisa menang Persita. Anjing. Kejam itu. Oke, Vino, Arema Persita. Gue cuma mau bilang Persita bisa nyulitin Arema karena lawan Persib dia nyulitin kalah tipis, lawan Persija dia 1-1, lawan Borneo dia bisa main imbang. So next gue rasa ini bakal bisa jadi batu sandungan kemungkinan buat Arema Persita. Persita belum pernah menang loh lawan Arema loh. Ya kapan tahu itu zamannya Ilham Jaya Kusuma lu hitung. Sejarah Pak. Mas Ani monggo. Gue sih ngelihatnya Arema sih. Masih Arema ya. Tetap Arema. Kalau melihat penampilan kemarin 2-0 bisa tuh. 2-0 bisa. Mantul. Oke. Ini bulan Oktober ya, jadi masih belum kelar. Tapi kalau ngomongin seri ketiga ini apa ya, udah tinggal menghitung minggu nih Mas Hanif ya. Ini Jatim bener sih mengundurkan diri Mas? Gimana? Sorry. Jatim mengundurkan diri. Ini ngulik atau isu atau gimana nih? Iya mau nanya Mas. Katanya Sejauh ini sih enggak sih, belum ya? ada indikasi ke arah sana gitu kan. Nanti akan diumumkan ketika seri kedua ini segera berakhir. Jadi gini, Jatim itu sebenarnya punya stadion yang relatif banyak ya dibandingkan dengan yang lain. Mereka sudah siap 7 atau 8 stadion gitu kan. Cuman yang perlu diperhatikan ketika memutuskan apakah nanti putaran berikutnya di Jatim, ada variabel lain yang sejauh ini benar-benar menjadi pertimbangan yang juga menentukan, bukan cuma infrastruktur, tapi juga kondisi supporter dan semuanya ya. Jadi kita tahu ada beberapa dari case kemarin ketika ada sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi di Yogyakarta, itu juga jadi menjadi satu pertimbangan. Ini menurut teman saya loh ya. Jadi hal kayak gitu nanti yang juga menjadi pertimbangan. Sekali lagi apa yang ada di luar lapangan, kemudian
terkait ini stakeholder, kemudian angka PPKM-nya juga, apakah masih di level 2 atau 3 atau justru malah 1, dan juga hal yang lain. Nah, ini nih yang akan diputuskan segera. Jadi bukan jati mundur, tapi memang banyak variabel yang sejauh ini belum diputuskan. Seperti itu, Bro. Oke, alternatifnya apa Mas Hanif? Misal, bener. Vino kena tawa ini, karena ada Vino nih. Papua sukses menyelenggarakan PON. Oh, jauh amat. Ada penonton lagi ya? Iya. Ya kalau ukurannya itu bisa aja, tapi kan juga harus melihat ketika mendatangkan tim ke Papua berapa biayanya, Bro. Tuh, Sekarang Vin. Vin banyak tiketnya duit kan ya sekarang. mahal. Vin, ada Nah, itu. info dari orang luar, orang lapangan? Itu sama orang temannya Mas Hanif, teman-teman gue juga. Belum ya? Belum ya, masih tunggu keputusan aja ya Mas Hanif ya? Minggu depan lah, insya Allah sudah ada pengumuman. Oke. Tapi yang jelas di antara dua kemungkinan itulah. Oke. Kebocor. Udah ya? Oke. Liga 1 udah, Liga 2 perlu dibahas nggak? Nggak usah ya Liga 2. Liga 2 nanti aja. Kita ngomongin timnas nih Mas Sarais ya. Oke. Timnas kemarin dicoba menang 2 kali. Cakep ya, tapi gue perhatiin Sintayong ini memakai formasi yang berbeda. 4-1-3-2, kemudian 4-3-3. Pemain yang di pertama kali lawan Lawan Tajikistan. itu juga beda lawan Nepal. Banyak Ya. sekali perubahan. Ini sebenarnya apa yang dilakukan STY sebenarnya ini? Gini, menghadapi Australia? kalau ngelihat uji coba kan ini kan ajang untuk menguji pemain ya, kesiapan pemain juga kesiapan dalam strategi. Jadi pemain-pemain ini dipasang sesuai dengan kebutuhan tim, strategi yang ingin dimainkan. Nah, dia mencoba semua strategi yang ingin dimainkan untuk melawan Australia. Ketika nanti menyerang akan polanya seperti apa, ketika nanti mereka ketinggalan polanya juga akan seperti apa. Oke. Nah, ini yang sedang diuji cobakan oleh Coach Sintayong yang gue yakin ya. Kemarin di 2 uji coba kemarin akhirnya ya meraih hasil positif lah. Ketika lawan Nepal menang, kemudian lawan Tajikistan menang. Yang menarik adalah di sini munculnya kebangkitan kembali dari seorang Hanis Sagara sebenarnya. Wis, Dia Hanis mencetak gol di 2 pertandingan ini gitu. Yes. Nah, Hanis Sagara ini kan sempat mendam setelah bersama timnas U19 era Coach Indra Safri, kemudian menghilang lah dari peredaran gitu. Berbeda dengan Egy, kemudian dengan Witan gitu, kemudian dengan Nur Hidayat dan teman-teman yang lain gitu. Nah, sekarang dia muncul lagi, dapat kepercayaan lagi, dia berhasil membuktikan lewat 2 gol dalam 2 laga uji coba, kemungkinan bisa jadi dia akan dipasang menjadi striker utama nanti di laga melawan Australia. Ya, ini yang akan kita tunggu nih, sejauh mana nanti ketajaman dari Hanis Sagara ini bisa bangkit lagi gitu. Oke, kalau mau lihat penampilan Hanis Sagara di 2 match kan selalu dipakai tuh. Iya. Dia kemungkinan akan memakai STY dengan 4-1-3-2 ya. Karena di babak kedua lawan Nepal aja udah banyak perubahan tuh. Pemain-pemain ini dimasukin lagi. Ya, gue agak nggak yakin STY akan memakai 2 striker utama ketika menghadapi Australia. Pastinya STY ini akan mengandalkan pemain-pemain cepat. Witan, kemudian Yes, Witan. ada pemain cepat lagi. Mungkin Ramai Rumakik nanti yang akan diandalkan juga gitu. Nah, ini yang akan menjadi andalan Sintayong menghadapi Australia. Kita harus juga berkaca ketika waktu U16 lawan Australia di Piala Asia 2018. Waktu itu masih Coach Fahri. Ini skuadnya kalau gue nggak salah ada beberapa pemain yang ketika itu mengalahkan timnas U16 di Piala Asia itu ya Australia ini kan sekarang kan memang dipersiapkan untuk yang Olimpiade 2024. Betul. Angkatannya Bagus Kavi ini. Nah, Ini angkatannya Bagus Kavi. Jadi gue rasa ada beberapa pemain yang pernah ketemu ya. kalau nggak saya ketemu lagi nih di sini gitu. Nah, ini yang menjadi akan menarik gitu. Oke. Apakah kita bisa membalas kekalahan itu gitu atau paling nggak bisa menang tipis lah. Gue berharapnya gitu sebagai bangsa Indonesia. Indonesia bisa. Ini makanya saya sering ngerubah taktik biar nggak kebaca ya. Vino, melihat timnas sekarang di 2 pertandingan uji coba terakhir bagaimana nanti lawan Australia? Gue lihat sih ada kans karena kan beberapa kali gue baca info juga dari Australia kan, karena ini kalau nggak salah tim Aussie ini lumayan telat juga mulai persiapannya. Gue mulai lumayan telat juga mulai persiapan dibanding timnas kita gitu kan, dan untuk pergi ke Tajikistannya kayak kita lebih duluan, lebih siap untuk aklimatisasi itu. Dan gue ngobrol sama beberapa pemain, ternyata kalau dilihat kan dari siarannya kan berkabut, embun. Ternyata banyak yang ini loh, banyak yang nggak keberatan gitu, kayak bukan masalah besar gitu, karena
beberapa yang main di Eropa jelas pasti kuat dengan iklim dingin di Tajikistan, tapi beberapa pemain yang main di liga lokal, terutama yang dari kota-kota dingin kayak Malang, kayak Bandung, mereka bilang ini bukan masalah gitu. Justru yang jadi masalah adalah lapangan yang pakai artificial itu, dan beberapa kali juga mengeluh bahwa memang si lapangannya itu tuh berdebu lah apa, jadi memang si aliran bolanya itu memang nggak lancar. So memang kemarin juga dicoba-coba pas uji coba lawan Tajikistan dan Nepal juga memang kayaknya buat adaptasi si artificial itu, karena memang itu jadi salah satu hal yang memang kurang bisa dikuasai sama anak-anak timnas lain dengan Aussie, karena di Aussie rata-rata dia main bola di lapangan yang satu lapangan sama Australian football, dan itu dari artificial gitu. Jadi lapangan sih yang gue lihat. Mas Hanif, setuju dengan Vino atau punya pendapat lain nih? Australia gitu. Kalau melihat kondisi terkini sepertinya ada ya harapan untuk menang ya. Yes. Apalagi kalau kita lihat U23-nya Australia ini mayoritas pemain-pemain lokal ya, maksudnya berlaga di domestik. Kalau nggak salah itu hanya 3 nama yang terdaftar di kompetisi luar. Yang siapa tuh? Jacob Italiano yang di Borussia Mönchengladbach, terus yang di Brentford sama Matsby. Jadi kalau melihat apa yang mereka tunjukkan sebenarnya tidak istimewa banget. Dalam hal ini ya ada kans buat kita untuk menang. Ditambah lagi kalau melihat bagaimana persiapan mereka yang kurang, kalau nggak salah laga terakhir mereka ketika melawan Mesir dan Spanyol ya di level U23 juga, mereka kalah dari Mesir 0-2, kemudian kalah dari Spanyol 0-1. Jadi dalam hal ini ada kans buat kita untuk menang. Oke, Seperti itu. sip. Semua sepakat Indonesia punya Ya, peluang harus untuk dong. Harus menang. lah. Harus Harus. ya. Nggak usah milih-milih Australia, udah kita dukung Indonesia ya. Oke, terima kasih Vino, Mas Hanif, Mas Rais. Ya. Terima kasih Jebret Team. Sampai ketemu lagi Niko, di Double sehat Green. selalu. Bye-bye, Siap. sehat semua. Salam Susi.